Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan kita untuk bertaubat. Jangan sampai kita menyelesaikan bulan Ramadan kita, tapi masih terganjal dengan dosa. Padahal di antara janji Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa Ramadan adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan tentang ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, ini harapan kita di bulan Ramadan adalah diampuni dosa-dosa kita. Dan diampuni dosa-dosa ini tidak cukup bagi orang yang melakukan dosa besar dengan hanya berpuasa saja. Karena dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha. Kita ingat diri kita, mungkin kita masih ada dosa-dosa yang belum sisa kita untuk meninggalkannya. Maka seharusnya mulai kita di bulan Ramadan ini untuk meninggalkan dosa tersebut dengan taubat nasuha. Karena kita tahu usia kita sampai kapan. Kita tahu apakah setelah ini kita akan meninggal dunia sementara kita belum siap apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mulai berpikir bahwasanya kita ingin agar kita dibersihkan dari dosa-dosa. Salah satunya adalah dengan berpuasa bulan Ramadan dan juga dengan cara bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki beberapa syarat sehingga disebut dengan taubat nasuha dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat taubat nasuha adalah menyesal. Kita harus menyesal dengan dosa yang kita lakukan yang dahulu kala kita melakukannya. Misalnya dulu kita waliyadzubillah pernah berzina. Anda tidak akan diampuni dosa berzina itu sampai bertaubat nasuha. Tidak bisa dengan sekedar puasa bulan Ramadan. Tidak bisa dengan sekedar pergi umroh. Tetapi harus taubat nasuha. Yaitu benar-benar menyesal. Dahulu kenapa saya berzina? Mungkin karena kebodohan saya pengaruh lingkungan. Atau karena kelalaian saya berzina. Sehingga saya pun melakukannya. Maka kalau kita bertaubat nasuha, kita akan menyesal atas perbuatan tersebut. Maka syarat yang pertama adalah menyesal. Kemudian syarat yang kedua dari taubat nasuha adalah berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Tidak ada keinginan untuk mengulangi dosa-dosa tersebut. Jangan sampai kita katakan taubat tapi masih melakukannya. Ini namanya tidak taubat. Kata orang taubat sambal. Taubat ku makan sambal. Tetapi besoknya makan lagi. Itu namanya tidak taubat. Orang yang bertaubat nasuha, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia akan berilzam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Karena dia menyesal telah melakukannya. Dia tidak akan terjatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, ini bukti taubat. Ini adalah syarat dari taubat. Kemudian berikutnya, syarat dari taubat adalah dia kalau seandainya dosa itu terkait dengan haknya anak Adam. Yang ketiga ya. Kalau seandainya dosa itu terkait dengan hak anak Adam, dia harus minta maaf kepada orang yang dulu pernah dia zolimi. Misalnya dalam menyakiti orang lain, maka dia harus minta maaf. Kalau dulunya dia pernah berhutang, harus dia bayar. Kalau dia misalnya pernah ngambil harta orang, dia harus kembalikan. Kalau seandainya sudah meninggal, maka kita harus cari ahli warisnya untuk dikembalikan uang tersebut kepada ahli warisnya. Kalau ternyata ahli warisnya tidak ketemu, maka dia harus bersedekah senilai uang yang pernah dia tipu atau dia curi dengan niat pahalanya untuk orang yang pernah dia zolimi. Maka dengan demikian, dia telah menjadi orang yang benar-benar taubatan nasuha, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia. Para pemirsa Bangka Pos di mana berada, orang yang bertaubat memiliki karakter. Bagaimana dia berubah menjadi orang yang
taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dia banyak melakukan kesalahan. Nah, kalau kita memang bertaubat, kita harus hijrah, berniat untuk hijrah, mulai melakukan amal soleh, dan kita berusaha mengganti dosa-dosa kita yang lama dengan amal soleh dan kebaikan. Mungkin saya dapat disampaikan, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.